Andi, Lina, Robi, dan Siska memutuskan untuk mendaki gunung untuk menghabiskan akhir pekan. Sejak awal, mereka sudah merasa sedikit cemas, tapi tetap melanjutkan perjalanan. Gunung itu terkenal dengan keindahan alamnya, namun kali ini, suasana terasa berbeda. "Ayo, semangat, pasti seru kok," ujar Robi, meski senyumnya mulai tampak dipaksakan. Namun, semakin jauh mereka mendaki, jalanan semakin asing. Tanda-tanda jalur pendakian hilang, dan suasana hutan menjadi semakin sunyi. Mereka menyadari bahwa mereka tersesat. "Apa kita nggak lewat sini tadi?" tanya Lina, mencoba menenangkan diri. Siska menggigil. "Kenapa rasanya makin gelap? Padahal kan siang." Teor di tengah hutan mereka berhenti sejenak, mencoba mencari jalur yang benar. Tapi semakin mereka melangkah, semakin tak jelas arah tujuan mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dari belakang. Tapi saat mereka menoleh, tidak ada siapa-siapa. "Siska, kamu dengar itu enggak?" tanya Andi, mulai khawatir. Siska terlihat semakin panik. "Ada yang mengikuti kita, aku nggak suka. Rasanya ada yang ngeliatin." Robi mencoba menghibur. "Cuma angin kok, kalian parno aja." Tapi saat itu, suara langkah kaki semakin jelas, semakin mendekat. Malam datang tanpa mereka sadari, dan suhu di sekitar mereka mulai menurun. Mereka memutuskan untuk berkemah sementara, namun tak ada yang bisa tidur. Suara bisikan halus mulai terdengar di sekitar mereka, seperti suara orang berbicara. Namun tak jelas apa yang dikatakan. "Jangan buat suara, itu bukan manusia," bisik Lina, wajahnya pucat. Tiba-tiba, api unggun mereka padam dengan sendirinya dan mereka terperangkap dalam kegelapan total. "Kenapa apinya padam?" tanya Robi, tampak panik. Lina berbisik, "Ada yang salah." Di tengah keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara langkah berat, seperti seseorang yang berjalan di sekitar mereka. Tiba-tiba, bayangan hitam muncul di antara pepohonan. "Siapa itu?" tanya Siska, hampir menangis. Sosok itu hanya diam, lalu menghilang dalam kegelapan. Mereka berlari tanpa arah, berusaha melarikan diri, tapi jalanan seperti berputar-putar, membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Keempatnya semakin terpojok. Di depan mereka, sosok bayangan itu muncul lagi. "Kalian tidak akan bisa keluar." Suara itu bergema, seolah berasal dari segala arah. Tiba-tiba, mereka merasakan tubuh mereka